Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus nanya ke diri sendiri, saya ini orang yang etis nggak ya? Kemungkinan besar jawaban spontan Anda pasti ya. Kebanyakan kita gitu sih. Tapi nih, ada sumber menarik yang Anda bagikan, terutama artikel dari Harvard Business Review judulnya How Unethical Are You? Ini kayaknya nantang keyakinan kita itu deh. Betul sekali. Artikel ini bilang ternyata ada semacam gap gitu ya antara persepsi diri kita sebagai orang etis sama kenyataan gimana kita ambil keputusan sehari-hari. Iya, persis. Penelitian puluhan tahun itu nunjukin ada yang namanya ilusi objektivitas. Jadi kita ini seringkali nggak sadar sama bias bawah sadar kita sendiri. Padahal bias ini tuh halus banget, bisa memengaruhi keputusan kita. Bahkan ketika kita merasa, wah udah objektif banget nih, udah pegang nilai etis yang kita yakini. Oke. Nah, jadi misi kita kali ini kita mau coba kupas tuntas ya sumber-sumber bias tak sadar ini berdasarkan artikel HBR tadi dan gimana caranya biar kita bisa lebih waspada gitu. Mari kita bongkar yuk. Siap. Jadi artikel itu nunjukin ada 4 sumber bias utama yang seringnya kita nggak sadari. Yang pertama namanya prasangka implisit. Iya. Implicit prejudice. Ini kayak stereotip atau sikap otomatis gitu ya di pikiran kita. Bisa ngaruh ke penilaian meskipun kita secara sadar nolak stereotip itu. Kayak hasil tes IAT itu kan. Betul loh. Bisa nunjukin bias tersembunyi soal ras atau gender. Padahal orangnya yakin banget dia nggak bias. Iya. Ini menarik sih, karena akarnya itu dari cara otak kita kerja. Otak kan suka bikin asosiasi cepat gitu ya. Tapi dampaknya, bisa serius. Contohnya itu kasusnya Anne Hopkins di Pricewaterhouse. Itu contoh klasik banget. Oh, yang itu ya? Iya, kinerjanya kan luar biasa bagus tuh. Tapi karirnya mandek gara-gara penilaian subjektif yang, bias. Dianggap terlalu keras atau maskulin lah untuk ukuran wanita zaman itu. Nah, itu bias implisit lagi kerja di situ. Wah, halus tapi ngena banget ya dampaknya. Oke, sumber kedua yang dibahas itu favoritisme kelompok sendiri. In-group favoritism. Nah, ini juga sering nggak kerasa. Jadi kita punya kecenderungan alami gitu ya, buat lebih gampang bantu atau kasih keuntungan ke orang yang kita rasa mirip sama kita. Betul. Entah dari alma mater yang sama, lingkungan sosial, atau ya kesamaan lainnya lah. Dan yang bikin ini susah dideteksi, kadang rasanya tuh kayak, wajar aja gitu. Kayak hal yang benar dilakuin. Bantu temen, bantu orang yang kita kenal, atau punya koneksi. Iya sih. Padahal, secara nggak langsung, efeknya itu bisa jadi diskriminasi buat kelompok lain. Contohnya di studi soal KPR itu kan. Oh iya, ada ya? Ada. Petugas kredit bisa jadi secara nggak sadar lebih longgar ke aplikan dari kelompok sosialnya dia sendiri, meskipun kualifikasi aplikan lain mungkin sama aja. Oke. Selain bias ke orang lain, sumber ini juga nyorot bias soal diri kita sendiri kan? Salah satunya klaim berlebih atas pujian, overclaiming credit. Tepat sekali, ini juga, umum banget. Kita cenderung ngerasa kontribusi kita di kerja tim itu lebih gede daripada kenyataannya. Ingat studi yang di kelompok MBA itu nggak? Oh, yang hasilnya aneh itu ya? Iya, yang pas diminta ngira-ngira persentase kontribusi masing-masing anggota, totalnya malah jadi 139%. Kan nggak mungkin secara matematis. Haha, iya juga ya? Tapi secara psikologis itu umum banget terjadi. Bisa kebayang sih gimana rusaknya dinamika tim kalau gitu? Kalau semua ngerasa udah kerja paling keras, pasti ada yang ngerasa nggak dihargai. Banget. Ini bisa nurunin moral, ngerusak kolaborasi, ujung-ujungnya bisa kehilangan orang-orang bagus yang ngerasa kerja kerasnya nggak diakui. Nah, sumber bias keempat yang juga penting, konflik kepentingan. Iya, ini yang mungkin paling sering kita dengar ya. Kepentingan pribadi kita bisa secara nggak sadar mewarnai penilaian profesional kita. Betul. Meskipun kita udah usaha keras nih buat objektif. Iya. Contoh yang di artikel itu relevan banget. Analis keuangan yang rekomendasinya beli terus untuk saham tertentu. Padahal pasar lagi nggak bagus ya. Padahal pasar lagi turun. Kenapa? Ya bisa jadi karena kompensasi dia itu terkait sama volume transaksi, atau mungkin dia punya hubungan baik sama perusahaan itu. Nah, bias ini mainnya di bawah radar kesadaran kita. Oke, jadi jelas banget ya kalau niat baik doang atau sekedar usaha lebih keras biar etis tuh kayaknya nggak cukup. Karena bias ini kerjanya nggak sadar gitu. Terus gimana dong solusinya? Apa yang disaranin sumber-sumber ini? Kuncinya, kata mereka, adalah kewaspadaan, vigilance. Tapi bukan cuma niat waspada ya,
tapi kewaspadaan yang aktif dan sistematis. Kita perlu bangun sistem buat nangkal bias ini. Oke, sistematis gimana tuh maksudnya? Ada cara praktisnya? Ada beberapa. Pertama, kumpulkan data buat ngeliat pola. Coba audit deh keputusan-keputusan di masa lalu. Siapa aja yang direkrut? Siapa yang dapat promosi? Ada pola nggak di sana yang nunjukin, misal, bias kelompok sendiri? Menarik. Jadi lihat data ya. Iya. Terus secara personal, coba tes IAT. Itu bisa bantu ningkatin kesadaran diri. Ada juga teknik namanya unpacking. Unpacking, gimana tuh? Jadi, sebelum kita klaim kontribusi kita sendiri di tim, minta dulu semua anggota buat nebak kontribusi orang lain. Baru setelah itu kita nilai kontribusi diri sendiri. Ini katanya bisa ngeredam bias klaim berlebih tadi. Oh, oke. Jadi data bisa buka mata kita soal pola yang nggak kelihatan ya. Terus apa lagi? Kedua, bentuk ulang lingkungan Anda. Maksudnya, sadari kalau lingkungan kita, fisik maupun sosial, itu bisa nguatin bias loh. Contohnya? Coba paparkan diri ke contoh-contoh atau situasi yang nantang stereotip yang mungkin kita punya. Artikel itu kasih contoh hakim yang sengaja ngamatin persidangan di lingkungan yang beda banget dari lingkungannya sehari-hari. Tujuannya buat ngelawan bias rasial yang mungkin tanpa sadar dia serap. Oke, jadi proaktif mengubah input ya? Betul. Perhatiin juga simbol-simbol di tempat kerja. Ada nggak sih yang secara halus nguatin bias tertentu? Nah, yang ketiga? Yang ketiga, atau daftar pendek kandidat yang pertama muncul di kepala. Maksudnya gimana tuh? Perluas. Coba pakai konsep veil of ignorance atau selubung ketidaktahuan dari John Rawls. Jadi, pas mau ambil keputusan, bayangin Anda tuh nggak tahu posisi Anda sendiri di situasi itu. Nggak tahu jabatan Anda, gender Anda, apapun. Itu bisa bantu lebih objektif. Wah, menarik itu. Atau cara lain misalnya buat promosi atau kasih tugas penting. Jangan mulai dari daftar pendek, tapi mulai dari daftar semua kandidat yang memenuhi syarat. Baru disaring. Ini biar nggak ada talenta bagus yang kelewat gara-gara bias favoritisme atau prasangka implisit tadi. Oke, jadi banyak ya cara praktisnya. Nah, kembali ke pertanyaan awal kita tadi, seberapa etis Anda? Sumber-sumber ini kayaknya ngingetin kita ya, kalau jadi etis itu bukan cuma soal niat baik aja. Betul. Tapi soal kesadaran aktif dan tindakan proaktif buat ngenalin dan ngelola mekanisme nggak sadar di pikiran kita itu. Ada semacam ironi ya di sini sebetulnya. Justru dengan kita mengakui potensi diri kita buat bias dan nggak etis secara nggak sengaja, itu malah jadi langkah pertama buat jadi pengambil keputusan yang beneran lebih objektif dan etis ke yang kita cita-citain. Jadi kesadaran akan ketidaksempurnaan kita itu penting banget. Iya, bener juga ya. Nah, ini mungkin jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Coba deh pikirin satu aja keputusan penting yang Anda buat baru-baru ini. Ada kemungkinan nggak sih salah satu dari bias-bias nggak sadar yang kita bahas tadi ikut berperan di sana? Dan mungkin yang lebih penting, apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba lakuin minggu ini buat ningkatin kewaspadaan Anda terhadap bias-bias ini?